Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam perlindungan Allah SWT sehingga sehat-sehat saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, masih tentang pelajaran matematika bab 1 bagian keempat. Nah, pada materi kali ini Kak Dika akan menjelaskan tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, sebelum itu, supaya video ini bisa bermanfaat bagi dirimu dan banyak orang, maka sebelum kita lanjutkan, Kak Dika harap untuk mengeklik tombol subscribe terlebih dahulu. Nah, supaya yang belum subscribe untuk subscribe, sehingga apabila Kak Dika mengupload video pembelajaran yang baru, nah adik-adik bisa mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Nah, jika adik-adik merasakan manfaat dari video pembelajaran ini, maka Kak Dika harapkan untuk like. Jikalau kurang bermanfaat, bolehlah untuk dislike ya, memilih jempol yang turun. Nah, tapi supaya bermanfaat bagi banyak orang, maka silahkan share video ini ke teman-temanmu. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran matematika bab 1 bagian 4 tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, sebelum itu, nah ini kira-kira apa ya ini? Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah sudah pernah melihat atau sudah tahu apakah bilangan-bilangan yang muncul sekarang. Nah, ini sudah tahukah anak-anak tentang bilangan-bilangan ini? Ada yang tahu? Ataukah belum tahu? Sekarang mari kita bahas. Nah, ini ya, bilangan-bilangan tadi adalah berbagai macam bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu ada 4 macam. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang mana ya yang pecahan biasa? Ini dia. Ini adalah pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, yang mana ya yang pecahan campuran? Nah, ini dia, ini adalah pecahan campuran. Yang ketiga adalah desimal. Nah, ini adalah bentuk desimal dari pecahan. Yang terakhir adalah bentuk persen. Nah, ini adalah bentuk persen dari bilangan pecahan. Apa ya perbedaannya? Nah, ayo adik-adik, apa ya bedanya antara pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen? Nah, yang sudah tahu nanti bisalah untuk memberikan komentar ya, komentarnya di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita bahas apa ya perbedaannya. Nah, sekarang pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang pertama kemarin, bahwa pecahan biasa itu pecahan yang memiliki 2 bagian, yaitu bilangan pembilang yang ada di atas dan bilangan penyebut yang ada di bawah. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini belum lupa. Nah, sedangkan bentuknya ditulis vertikal atau ke atas, ke bawah, dengan garis pemisah. Nah, ini adalah pecahan biasa. Dan yang perlu diingat, untuk pecahan biasa ini memang bentuknya harus seperti ini. Dan apabila kita amati bahwa pecahan biasa ini antara pembilang dan penyebutnya besar atau lebih besar pembilangnya ya adik-adik ya. Nah, ini
Jadi angka 2 dan angka 5 itu lebih besar 5. Jadi pembilang 2 dan penyebut 5 ini 2 lebih kecil daripada 5. Ini adalah pecahan biasa ya adik-adik ya. Nah, silakan diingat-ingat. Contoh pecahan biasa ada 1/2, 3/4, 2/5, 3/7, 2/7, 1/4, 1/5, 2/4, dan 1/7. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pecahan biasa. Nah, ini hanya ketika berikan contoh beberapa saja ya. Nah, dan yang perlu adik-adik ingat bahwasanya pecahan yang ada di atas ini semua pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Dan ini salah satu ciri-ciri dari pecahan biasa. Oke, bagaimana adik-adik? Nah, sudah paham ya tentang pecahan biasa? Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pecahan campuran. Nah, di sini Katika punya sebuah pizza. Wow, lezat ini ya. Pizza dengan banyak topping. Nah, pizza ini jumlahnya 1. Nah, utuh ya. Karena utuh maka ditulis dengan lambang bilangan 1. Jika dipotong-potong, nah akan menghasilkan potongan-potongan yang sama besar, jumlahnya 6. Ketika diambil 1, maka besar bagian ini adalah 1 potong dari 6 bagian, yaitu 1/6. Nah, ini seperti yang sudah Katika jelaskan kemarin pada pengertian pecahan. Nah, apabila kita punya 1 pizza utuh dan juga 1 potong dari 6 bagian, maka menghasilkan pecahan campuran, yaitu 1/6. Artinya 1 utuh bilangan bulat yang depan dan lebihnya 1/6 bagian bilangan pecahan. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan campuran. Nah, sebagai contoh yang lain ada 2 3/4, 4 5/7, 1 2/3, dan 2 2/5. Nah, itu ya, itu pecahan campuran. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bentuk desimal. Nah, apabila adik-adik perhatikan pada bentuk desimal ini sangat berbeda dengan bentuk pecahan maupun pecahan campuran. Nah, pada pecahan biasa bentuknya disusun vertikal ya, atau memanjang ke bawah dengan tanda pemisah sebuah garis. Maka pada desimal disusun memanjang ke kanan, horizontal, dengan tanda pemisah, tanda koma. Nah, sekarang adik perhatikan seperti ini. Nah, ini dibaca 0,147. Nah, jika adik-adik masih ingat tentang nilai tempat bilangan, nah, yang kemarin di kelas 3 sudah dipelajari. Nah, insya Allah adik-adik tidak akan kesulitan dalam memahami bentuk desimal ini. Nah, sekarang adik-adik perhatikan di sini angka 0 yang ada di depannya koma itu adalah bilangan yang menempati tempat satuan. Nah, kemudian, nah ini jika adik-adik perhatikan di sini ada tanda koma. Tanda koma ini adalah tanda yang memisahkan antara bilangan bulat yang utuh dengan bilangan pecahan. Selanjutnya angka 1 di sini menempati tempat bilangan persepuluhan.
Selanjutnya angka 4 menempati tempat bilangan per seratusan, dan yang terakhir angka 7 menempati tempat bilangan per seribuan. Nah, yang perlu ada diingat bahwa desimal ini memiliki dua ruang ya, dua bagian, yaitu sebelah kiri untuk menempatkan bilangan utuh atau bilangan bulat, sedangkan yang sebelah kanan dari tanda koma untuk menempatkan bilangan pecahan. Nah, ini yang dimaksud dengan per 10, per 100, dan per 1000 yang di depan tadi. Per 10 itu artinya bilangan yang dibagi dengan angka 10. Per 100 artinya bilangan yang dibagi dengan angka 100. Per 1000 artinya bilangan yang dibagi dengan angka 1000. Nah, ini perlu adik ingat-ingat. Nah, ini adalah syarat dari pecahan desimal. Sebagai contoh bentuk desimal, nah, ada bilangan 1,1, ada 3,35, ada 21,217. Nah, ini contoh-contoh untuk bilangan desimal ya adik-adik ya. Nah, jika adik-adik lihat yang paling atas itu 1,1, itu desimalnya per 10. Kalau 3,35 itu desimalnya per 100. Sedangkan 21,217 itu desimalnya per seribuan. Nah, bagaimana cara kita menentukan ya, itu per 10, per 100, ataukah per 1000? Nah, bisa adik-adik lihat dari banyaknya angka yang ada di sebelah kanan koma. Jika angka yang ada di kanan koma hanya ada satu angka, maka dia per 10. Jika yang di belakang koma atau di kanan koma itu ada dua angka, seperti 3,35, nah itu kan di belakang ada dua angka, 3 dan 5, maka dia per 100. Jika di belakang koma atau di kanannya koma itu jumlah angkanya, banyaknya angka ada 200, banyaknya angka ada 3, ada angka 2, 1, dan 7, nah, bisa dipastikan bahwa bilangan itu per 1000. Nah, sekarang kita lanjutkan pada persen. Nah, untuk persen, maka yang perlu adik-adik perhatikan adalah lambang ini. Nah, ingat-ingat lambang ini ya. Nah, lambang ini adalah lambang yang menunjukkan bilangan tersebut adalah bilangan persen. Nah, dan lambang ini memiliki nilai per 100. Nah, ini ada angka 20 dengan lambang seperti itu, maka cara membacanya adalah 20%. Tahukah adik-adik bahwa setiap pecahan itu dapat diubah bentuknya? Nah, bagaimana ya caranya? Baiklah, sekarang mari kita pelajari. Semangat ya. Nah, ini seperti adik yang sedang belajar ini. Semangat. Mari kita belajar matematika dengan semangat. Nah, yang pertama, pecahan biasa menjadi desimal. Nah, ingat, syaratnya penyebut harus menjadi per 10, per 100, dan per 1000. Nah, silahkan adik-adik ingat ya. Di sini Kadika punya angka atau bilangan 1/5 yang akan diubah menjadi desimal. Nah, syaratnya angka 5, penyebut 5 yang bawah itu harus kita rubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, ini satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, maka
dari bilangan 1/5 tadi, supaya penyebut 5-nya bisa berubah menjadi 10, maka harus kita kalikan 2/2. Nah, ini hampir sama dengan mencari pecahan senilai. Nah, jika kita kalikan 2, maka akan menghasilkan 2/10. Nah, jika yang bawah sudah menjadi 10 seperti itu, maka bisa kita rubah langsung menjadi desimal. Nah, persepuluhan ya, maka di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 2. Nah, karena yang di atas itu angkanya hanya 1, yaitu angka 2, maka langsung kita tulis di belakang koma. Jadi jawabannya 0,2. Atau bisa kita rubah menjadi per 100, nah dengan mengalihkan 20/20, nah, sehingga menjadi 20/100. Nah, sehingga menghasilkan jawaban 0,20. Atau juga bisa kita jadikan per 1000 dengan mengalihkan 200. Nah, di 1/5 dikalikan dengan 200/200 akan menghasilkan 200/1000, sehingga jawabannya adalah 0,200. Jadi 1/5 akan sama dengan 0,2, sama dengan 0,20, dan sama dengan 0,200. Nah, ini cara merubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Ketika punya cara yang lain untuk mengubahnya. Nah, dan sebagai catatan bahwa cara ini hanya bisa dipakai apabila penyebutnya bisa kita rubah menjadi 10, 100 ataupun 1000. Nah, angka berapa ya kira-kira yang bisa kita rubah menjadi itu? Nah, yang perlu adik catat, angka yang bisa dirubah menjadi 10, 100 ataupun 1000 itu contohnya yaitu angka 2, angka 4, angka 5, angka 10, angka 20, angka 25, angka 50, dan angka 100, angka 200, angka 500, angka 250. Nah, itu yang bisa dirubah menjadi per 10, per 100 ataupun per 1000. Nah, ini ya, bagaimana adik-adik sudah paham ya tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ini kita punya cara yang kedua. Nah, jikalau cara satu tidak bisa dilakukan, maksudnya apabila yang bawah tidak bisa dirubah menjadi 10, 100 ataupun 1000, contohnya seperti angka 3 itu kan tidak bisa untuk dijadikan 10 ataupun 100 ataupun 1000. Maka yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menjadikan pecahan itu menjadi bentuk pembagian langsung. Bagaimanakah caranya? Jika adik-adik masih ingat cara pembagian seperti yang sudah diajarkan di kelas 3 kemarin, maka akan lebih mudah. Nah, namun jika adik-adik mungkin banyak yang lupa ya tentang itu, nah ketika ilustrasikan bagaimana cara membagi langsung bilangan menjadi desimal. Di situ ada angka 1 dibagi 5 ya. Ingat bahwa 1 dibagi 5, cara menulis dalam cara seperti ini, 1 ada di dalam dan 5 ada di luar. 5 pembaginya ya. Kemudian 1 dibagi 5 akan menghasilkan 0. Kemudian 0 yang di atas kita kalikan 5 menjadi 0, ditulis di bawahnya 1. Nah, ingat ya adik-adik bahwa 1 dibagi 5 itu tidak bisa. Nah, maka ketika tulis jawaban 0. Jadi karena 1 itu tidak bisa dibagi 5, maka jawabannya ditulis 0. Nah, ditulis di atas. Setelah ditulis di atas, jawaban 0 tersebut harus kita kalikan dengan angka 5 sehingga akan menghasilkan 0.
Masih ingat ya adik-adik bahwa 0 dikalikan angka berapapun maka hasilnya akan tetap 0. Nah, kemudian kita kurangkan 1 dikurang 0 maka akan menghasilkan 1. Karena tetap 1 jawabannya ya tetap sama dengan bilangan yang atasnya. Supaya bisa kita bagikan maka kita harus menambahkan 0 pada 1 yang ada di bawah ini. Jadi 1 yang hasil pengurangan tadi harus kita tambahkan dengan 0. Namun ingat, jika kita menambahkan 0 pada bilangan itu, yang atas harus kita tambahkan dengan tanda koma. Nah, yang perlu adik-adik ingat, tanda koma di atas itu hanya bisa kita beri 1 kali ya, jangan berkali-kali, hanya 1 kali tanda koma saja. Nah, kemudian 10 bisa kita bagikan dengan 5. Nah, 10 bagi 5 akan menghasilkan 2. Betul. Nah, 2 kita kalikan dengan 5 maka akan menghasilkan 10. Dari 10 ini kita kurangkan dengan 10 maka akan menghasilkan 0. Nah, jika sudah 0 paling bawah maka cara ini sudah selesai dan kita memperoleh hasil jawaban yaitu 0,2. Nah, inilah jawabannya. Sama ya dengan cara yang tadi, jawabannya ya benar. Nah, ini adalah cara yang kedua dan jawabannya adalah 1/5 sama dengan 0,2. Ini bentuk desimal dari pecahan 1/5. Nah, sekarang pecahan biasa menjadi persen. Nah, 1/5 akan kita rubah menjadi persen dengan syarat wajib ini ya dek, syarat wajib. Syarat wajibnya yaitu penyebut harus diubah menjadi per 100. Nah, ini harus dirubah ke 100. Nah, sekarang bagaimana ya caranya? Nah, ini cara yang pertama. 1/5 supaya 5 yang bawah bisa menjadi 100 maka akan kita kalikan dengan angka 20. Nah, sehingga 1/5 akan kita kalikan dengan 20/20. 1/5 kali 20/20 akan menghasilkan 20/100 sehingga ketemu jawaban 20%. Mudah ya adik-adik untuk persen? Ya, mudah sekali. Jikalau yang bawah sudah menjadi 100 maka kita bisa langsung menulis jawabannya 20%. Jikalau cara yang pertama tadi tidak bisa dilakukan, artinya maksudnya jika cara satu tadi kesulitan karena penyebutnya tidak bisa dirubah menjadi 100, maka kita akan gunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita lakukan dengan mengalihkan pecahan biasa dengan angka 100% langsung. Nah, sehingga akan menghasilkan jawaban 100/5%. Nah, dari jawaban ini harus kita ubah menjadi pembagian langsung. Nah, maka akan ketemu jawaban 100% dibagi 5 sama dengan 20%. 100 dari pembilangnya, 5 dari penyebutnya ya. Jadi jangan salah dalam mengartikan bahwa ini harus dibagi dengan 5. Jadi semuanya bagi 5, tidak. Nah, karena penyebutnya 100 dan karena pembilangnya 100 dan penyebutnya 5, maka 100-nya yang atas kita bagikan dengan angka 5 sehingga menghasilkan jawaban 20%. Ini adalah cara yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, sekarang kita lanjut pada pecahan campuran menjadi pecahan biasa 2/3/4. Nah,
Ini cara yang pertama, harus kita rubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa dengan cara 2 kali 4. Ditulis di atas ini ya, 2 kali 4 dalam kurung ditambah 3. Nah, 3 pembilang asalnya kita taruh di belakang untuk menjumlahkan hasil perkalian dari 2 dikali 4 per 4 akan menghasilkan 11 per 4. Nah, ini mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, yang perlu adik-adik ingat ini ya, jadi patokannya ada di paling depan. Jadi 2 itu harus kita kalikan dengan penyebut, kemudian baru kita jumlahkan dengan pembilang yang atas, akan menghasilkan pembilang baru. Dan untuk penyebut tidak boleh dirubah, jadi penyebutnya akan tetap sama dengan penyebut asalnya, jadi penyebutnya tetap 4. Nah, jadi 2 3 per 4 menjadi 11 per 4. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pecahan campuran, kita rubah menjadi desimal. Caranya seperti ini. Nah, kita rubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dulu, kemudian kita kalikan untuk memperoleh per 100, per 10 atau per 1000 ya. Nah, karena 4 ini bisa kita jadikan per 100 dengan mengalikannya dengan angka 25, maka kita kali dengan angka 25. Sehingga 11 per 4 dikalikan 25 per 25 akan menghasilkan 275 per 100. Maka bentuk desimalnya adalah 2,75. Nah, ingat ya adik-adik bahwa per 100 itu nanti akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Nah, karena yang atas atau pembilang itu angkanya ada 3, maka kita harus menaruh koma dengan tepat ya, jangan sampai salah. Nah, yang perlu adik ingat tadi bahwa per 100 ini akan menghasilkan jawaban 2 angka di belakang koma. Jadi jawabannya 2,75. Nah, ini ya, di belakang koma atau di kanannya koma ada 2 angka 7 dan 5. Atau bisa dengan cara seperti ini, 2 3 per 4 kita pisahkan ya, 2-nya kita pisah, 3 per 4-nya kita pisah, kemudian 3 per 4 kita kalikan dengan 25 per 25, sehingga akan menghasilkan 2 tetap utuh, tetap ya di depan. 3 per 4 menjadi 75 per 100. Nah, langsung kita tulis seperti ini, 2 karena utuh kita taruh di depan. Ingat tadi ya, tempat bilangan, bahwa bilangan utuh atau bilangan bulat letaknya ada di depan koma atau di sebelah kirinya koma, sehingga angka 2 kita tulis di depan 2, 75-nya kita tulis di belakang 2,75. Nah, ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Kemudian selanjutnya pecahan campuran menjadi persen. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, karena harus per 100, maka kita jadikan 100. Nah, ini jadi 275 per 100 akan menghasilkan 275%. Atau bisa dengan cara yang seperti ini, kita rubah dulu ke pecahan biasa, kemudian kita kalikan, akan menghasilkan per 100. Nah, jika sudah per 100, maka bisa langsung kita tulis jawabannya 275%. Sangat mudah. Sekarang kita lanjutkan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikannya ya dari pecahan biasa menjadi desimal yang tadi. Jadi kita balik caranya. Nah, itu ada 0,75 akan menghasilkan 75 per 100. Nah, ingat ya bahwa jika di belakang koma atau di kanannya koma ada 2 angka, maka dia pasti per 100. Nah, jadi 75 per 100. Kemudian karena bentuk ini masih besar, nah, untuk pecahan biasa itu
memang bentuknya seperti ini sudah betul, cuma pecahan biasa harus kita sederhanakan sehingga menghasilkan pecahan yang paling kecil atau yang paling sederhana. Nah, maka dari itu kita bagikan dengan 25/25, maka akan menghasilkan 3/4. Ingat-ingat ya adik-adik, bahwa cara ini hampir sama dengan menyederhanakan pecahan. Kita akan mencari pecahan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, kemudian desimal menjadi persen. Nah, masih sama. Jadi 0,75 kita rubah ke pecahan biasa dulu menjadi 75/100. Kemudian kita langsung bisa ubah ke persen, 75%. Nah, karena syaratnya persen yang tadi ya adik-adik, bahwa syarat persen penyebut harus menjadi 100 dulu. Nah, sekarang pecahan persen menjadi desimal dan pecahan biasa. Nah, bisa adik-adik lihat seperti ini. Nah, ini ya cara merubahnya, hampir sama, cuma kebalikannya dari yang tadi. Kemudian ini cara yang kedua, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya hampir sama. Jadi itu tadi penjelasan dari Kadika. Sekarang silahkan soal berikut ini dicatat dan dikerjakan sebagai bahan belajar adik-adik di rumah. Nah, supaya adik-adik tambah mengerti ya tentang cara merubah pecahan. Nah, sekian adik-adik untuk pelajaran kita hari ini tentang bagaimana cara merubah bentuk pecahan ya. Nah, terima kasih banyak. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Akan kita sambung di video selanjutnya di pertemuan kita yang akan datang. Nah, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian adik-adik. Ketika akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.